tatap muka ya, jadi nggak ngerti. Ya baik, karena sudah hampir jam 9 ya, kita mulai saja sambil menunggu yang lain hadir pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan ya, sehingga bisa menjalankan semua kegiatan dan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Baik, pada pertemuan kita yang kesekian kalinya ini, pada kesempatan ini kita akan membahas atau belajar menyelesaikan di KD 4.11 ya, yaitu tentang share hosting server ya. Nah, kita akan lakukan atau belajar konfigurasi dan settingnya seperti apa ya. Kemudian nanti setelah kalian memahami, kalian bisa langsung praktek, bisa segera membuat video pembelajaran ataupun membuat laporan tutorial ya, untuk sebagai kelengkapan dalam hal kalian nanti untuk memperoleh nilai keterampilan ya, yang cukup besar bobotnya, hampir 60% ya, makanya harus benar-benar kalian selesaikan. Untuk itu makanya Pak Guru hanya bisa membantu dengan bantuan teknologi, yaitu dengan Google Meet ini jarak jauh karena tidak bisa tatap muka, sehingga tidak bisa langsung menjelaskan dengan gamblang. Ya mudah-mudahan dengan Google Meet ini bisa mewakili lah ya, paling tidak kalian ada gambaran nanti, oh seperti ini prakteknya, seperti ini membuatnya, seperti ini maksudnya, dan lain sebagainya. Oke. Nah baik, sebelum kita mulai, prasyarat yang harus diselesaikan dulu sebelum kita melakukan konfigurasi dan instalasi share hosting server ini, maka yang harus kalian siapkan atau selesaikan adalah konfigurasi DHCP terlebih dahulu ya. Bisa kalian, kalau belum bisa ya silakan nanti dilihat di tutorial yang ada. Kemudian konfigurasi atau setting DNS server, dan yang terakhir adalah kontrol panel hosting ya di KD 310 yang di kemarin sudah kita lakukan Google Meet ya. Tutorialnya juga ada di sana, kalian bisa lihat video sebelumnya. Nah, ini prasyarat yang harus diselesaikan dulu sebelum kita menginjak atau menyelesaikan di KD keterampilan 4.11 yaitu share hosting server ya. Nah, tentang teorinya dan lain sebagainya, supaya waktunya nggak terlalu panjang, kalian silakan dipahami sendiri ya, nanti dibaca sendiri tentang teorinya. Nah, kita akan langsung ke prakteknya langsung ya, prakteknya langsung. Baik, saya tampilkan dulu virtualisasinya. Kita gunakan virtualisasi seperti yang biasanya kita lakukan. Oke, ya. Nah, ini adalah konfigurasi atau settingan yang kemarin ya, di video kemarin yang kita lakukan di KD sebelumnya ya. Di sana ada Debian 10 yang sudah terinstall kontrol panel hosting, yaitu kita menggunakan Cloud Panel ya. Kemudian ada Windows XP, konfigurasinya masih tetap seperti biasanya itu ya. Jangan lupa juga dengan nomor absennya ya, pastikan dia sudah berjalan dengan baik Cloud Panelnya ya. Nah, ini sudah saya load ya, saya coba lagi. Ini di kliennya adalah Windows XP, servernya Debian 10, ini sudah jalan. Saya kira tidak perlu saya tampilkan konfigurasinya di sini, kalian sudah paham, kemarin sudah. Kita lihat lagi ya. Nah, ini sudah
saya sudah bisa login ya, atau saya ulangi dari keluar dulu ya. Nah, tampilannya awalnya akan begini ya. Ketika sudah terhubung, si cloud panelnya sudah jalan, kita tinggal masukkan user administratornya beserta passwordnya, kemudian kita tinggal login ya. Nah, setelah login, perhatikan di halaman depan atau dashboard daripada cloud panel ya, di samping kiri ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah dashboardnya atau tampilannya, ini tentang monitoring penggunaan CPU, penggunaan memori, penggunaan hard disk, dan penggunaan load average dari prosesornya, berapa core yang dipakai, ini muncul di sini ya. Nanti grafisnya akan muncul ketika dilakukan atau klien sudah mengakses, nanti akan muncul. Kemudian di sini ada domain menunya, kemudian ada security, ada user ya, ada database, kemudian ada penjadwalan ulang atau penjadwalan proses ya, cron job. Kemudian ada layanan service yang dimiliki oleh cloud panel ya, ada MySQL, kemudian ada Nginx ya, ada PHP 7 sampai 8 ya, dan seterusnya. Kita mulai dari awal ya, karena kita akan mengkonfigurasi. Nah, ceritanya kita akan mengelola 2 domain ya. 2 domain akan kita pasang di server cloud panel kita ya. Misalnya saya akan pakai domain di sini adalah domain sesuai nomor absen juga, supaya nanti kalian juga lebih mudah dalam implementasinya, yaitu saya akan menggunakan domain guru 100 ya, dan siswa 100. Nah, 2 domain itu nanti akan kita kelola, bagaimana mengelolanya, bagaimana menyetingnya, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dari menu domain ya. Kita tambahkan dulu domain yang akan kita kelola ya, yang akan kita pasang. Namun sebelum pemasangan di situ ya, karena domain cloud panel ini tidak ada DNS-nya ya, maka kita harus setting terlebih dahulu DNS servernya untuk mengelola 2 domain tadi ya. Nah, makanya sebelum ini tadi ada syarat DNS servernya harus sudah terinstall dengan baik, itu karena itu ya. Kita untuk mengelola domainnya harus sudah fix dulu, harus sudah ada dulu. Nah, cara menambahkannya kita tetap masuk ke servernya ya. Kita setting DNS-nya dulu. Di situ ada, bisa kita lakukan remote menggunakan putih ya. Oke, kita open, login sebagai user root ya. Nah ini tampilan awal ketika cloud panelnya sudah terinstall dengan baik ya. Di sini ada selamat datang di cloud panel, tampilannya seperti itu ya. Nah, di sini kita tinggal siapkan dulu domain yang subdomain ya, yang akan kita kelola. Kita ke direktori bind dulu, layanan DNS-nya. Nah, di sini akan kita tambahkan 2 domain tersebut ya. Kita edit di file named.conf.local. .local ya. Nah, di sini kan kemarin baru ada 1 domain utamanya yang kita pasang. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat atau mengelola atau menambahkan subdomain tersebut. Ya. Kita tambahkan mungkin di belakang sini, tidak apa-apa. Nah, kita bisa tinggal kopas saja dari masternya di sini, ya, di blok, kemudian klik kanan di bagian kursornya yang berwarna hijau ini. Nah, ini kemudian kita ganti. Ya, 2 domain yang akan kita kelola. Tadi saya sudah bilang, nah pakai ini guru100.sya.id ya. DB-nya juga kita samakan nama filenya. Nah, 100-nya silakan nanti diganti sesuai absen masing-masing, jadi harusnya beda-beda. Kemudian yang kedua, domain yang kedua adalah selain guru untuk siswanya. Nah, kita copy lagi ini.
tinggal kita ganti di sini siswa 100 ya. Nah, kira-kira seperti inilah domainnya yang akan kita kelola ya. Jadi dimasukkan dulu manual memang ya. Kemudian kita akan buat dua file, yaitu db guru 100 dan db ini siswa ya, belum ganti ya. Dan db siswa 100. Ya. Kemudian kita simpan, Ctrl X, yes, enter ya. Nah, baru kemudian kita copy ya. Kita copy dari masternya domain saja supaya nggak ngetik lagi. db sekolah 100 menjadi db guru 100. Begitu juga menjadi db siswa 100. Oke, kebanyakan. Nah, kita lihat sudah ada dua file harusnya ya yang sudah kita copy. Ini satu, kemudian ini ya. Nah, ini kita lakukan apa namanya konfigurasi atau edit scriptnya dulu ya. Nano db titik guru 100. Nah, ini kita tambahkan ya, kita ganti. Jadi ini kita ganti menjadi guru. Nah, daripada ini apa namanya salah, ini bisa kita langsung dengan tombol kontrol backslash ya, ini ya, replace ya, kontrol backslash. Nah, kita tinggal mengganti sekolah ya, lainnya kan sama itu ya domainnya sekolah, kemudian kita ganti menjadi guru gitu ya. Nah, enter lagi, lalu replace all, diketik A ya. Nah, maka dia otomatis sudah mengganti otomatis ya. Find and replace. Nah, ini sudah sama semua ya. Jadi lebih cepat daripada nyari atau ngetik lagi. Karena konfigurasinya sama ya, konfigurasinya sama. Oke, berikutnya lakukan juga untuk yang siswa 100 ya. Ini kita simpan, Ctrl X. Nah, ini yang siswa sama juga langkahnya. Nah, ini kontrol backslash, kita ganti yang sekolah lagi menjadi siswa ya. Tadi guru, sekarang siswa. Nah, all ya. Oke, semuanya sudah berubah. Nah, kemudian kita simpan. Yes. Ya. Nah, itu juga untuk menghindari kesalahan dalam penulisan ya. Kadang-kala salah ketik itu, salah koma saja nanti DNS-nya nggak jalan ya. Baik, berikutnya file yang reverse IP ya, yang menerjemahkan dari IP address ke nama domain. Tadi itu nama domain ke IP address. Ini harus diedit juga, yaitu di db192. Tapi kita tidak membuat karena di situ sudah ada. Nah, kita tinggal menambahkan di sini saja. Ya, kita copy dari ini. Ya. Nah, kita copy dari ini, tinggal kita ganti domainnya. Yang sini menjadi guru. Yang sini menjadi siswa. Gitu ya. Siswa 100 dan guru 100. Ya, yang dirubah hanya itu. Oke, kita simpan. Kemudian kita restart service-nya ya, etc ini titik D bind 9 restart. Ya, sampai tidak ada muncul pesan kesalahan. Kemudian kita juga bisa lakukan uji coba ya, dengan perintah dig juga boleh. Ya, dig misalnya domainnya guru dulu. Apakah dia sudah masuk ya? Oke, dia sudah masuk. Kemudian siswa juga demikian. Ya, sudah jalan. Atau kita gunakan juga dengan perintah nslookup juga boleh. nslookup guru100.sch.id. Nah, oh masih salah. Ini
Di resolve-nya belum saya ganti ya. Nah, resolve.com-nya ini masih name servernya masih ini, harusnya name server yang lokal ya. 127.00.1. Oke, kita simpan. Kita ulangi lagi. Ya, oke ya, berhasil. Guru 100-nya, aduh, sorry, kurang satu ya. Ya, ini juga domain, subdomainnya juga sudah. Kemudian domain yang satunya, oke, sudah jalan ya. Dengan seperti ini berarti konfigurasi dari DNS server atau domain yang kita tambahkan juga sudah berjalan dengan baik ya. Sudah tidak ada kesalahan. Kita coba IP, yang reverse IP ya, 100.1. Harusnya kalau benar muncul semua nama domain di alamat ADDR ARPA-nya. Oh ya, sudah betul ya. Ini sudah muncul semua. Nah, sampai tahap ini sudah 50% selesai ya. Kita sudah menyelesaikan konfigurasi untuk dua domain tadi, pengelolaan dua domain yaitu guru 100 dan siswa 100.sia.id. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi di kontrol panel cloud panelnya ya. Tadi di sistem servernya, sekarang kita di cloud panelnya di halaman adminnya. Bagaimana menambahkan atau mengkonfigurasi dua domain tersebut gitu ya. Nah, kita masuk ke menu atau masuk ke halaman dashboard cloud panel ya. Nah, kemudian di sini kita pilih menu domain. Nah, kemudian kita klik add domain ya. Kita klik add domain. Oke, kita akan tambahkan di situ ya. Pertama, kita akan tambahkan domain yang pertama, yaitu guru 100 tadi ya. Guru 100.sch.id. Kemudian setelah kita tambahkan domainnya, kemudian kita pilih template-nya ya, virtual host template-nya. Kalau yang di dokumen root ini tidak perlu ditambahkan ya, karena dia sudah otomatis. Nanti dia otomatis mengarah ke directory home, cloud panel, htdoc ini ya. Nah, ini kita ganti yang template, ada WordPress ya, ada Joomla, yang lain juga ada ya. Silakan sesuaikan sendiri. Misalnya kita pilih yang Joomla ya. Joomla. Kemudian PHP-nya mungkin kita pakai yang lebih rendah saja lah ya. PHP 74 misalnya. Ya. Nah, ini settingnya seperti ini, lalu kita klik add domain. Oke, ada muncul domain has been added, berarti sudah berhasil ya. Satu domain sudah kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan domain berikutnya ya. Add domain lagi, kita ketik lagi di sini siswa 100.sch.id, ini domainnya. Oke. Template-nya mungkin sama ya. Kemudian PHP-nya kita pakai versi yang 74 ya. Kemudian kita klik add domain lagi. Nah, dua domain sudah kita tambahkan. Jadi ini masing-masing direktorinya ini nanti kita akan lihat di sana ya settingannya. Kalau ingin lebih detail lagi bisa klik di bagian domainnya yang sudah dibuat ini tadi ya. Kita bisa klik di sini nah ini ya. Di sini akan muncul virtual host-nya, settingannya seperti apa. Nah, ini sudah otomatis dibuatkan oleh cloud panel. Kita tidak usah nyeting lagi virtual host di Nginx-nya ya. Dan seterusnya bisa kita ekspor lebih jauh lagi nanti ya. Tapi yang jelas settingan awalnya seperti itu ya. Oke, dua domain sudah kita tambahkan. Selanjutnya supaya domain itu bisa dikendalikan oleh user sehingga dia bisa melakukan copy paste dari jaringan internet ya, terutama untuk ngopi-ngopi file-file websitenya, maka kita butuh user juga ya.
supaya dia bisa mengakses foldernya domain guru 100 dan siswa 100 tadi yang dimilikinya ya. Oke, sekarang kita buat user ya. Kita ke menu user, gambar orang ini ya, user. Nah, di sini kita tambahkan user SSH ya. Karena SSH sudah bisa mewakili, tidak perlu FTP ya. Kita pakai SSH dulu saja. Kita tambahkan di situ add user ya. Nah, kemudian kita ganti di sini ya. Guru user untuk guru 100 ya. Kita ketik saja guru 100. Ya, nah otomatis main SSH ini otomatis menambahkan sendiri ya. Jadi usernya lengkapnya jadi guru 100 main SSH. Karena ini untuk menandakan bahwa user ini adalah user SSH. Jadi oleh sistem cloud panel sudah tambahkan sendiri. Kemudian jangan lupa passwordnya ya. Kita buat passwordnya. Ya, supaya gampang biasanya ya, kita samakan saja lah, copy dari sini. Add. Nah, kemudian kita add ya. Oke, kemudian kita tambahkan satu lagi, yaitu siswa 100. Nah, otomatis kemudian kita copy, passwordnya kita buat sama misalnya ya. Ini tidak harus sama, silakan disesuaikan sendiri ya. Nah, dua user sudah kita tambahkan. Kemudian tinggal kita uji coba ya. Karena kita sudah membuat dua user ini bisa nggak untuk login ya, dua user ini. Kita coba pakai putih juga ya. Kita login di sini ya. Kita duplikat saja. Nah, sini misalnya guru 100 main SSH tadi usernya. Kemudian kita masukkan passwordnya sama. Nah, kalau sudah bisa login, berarti dia sudah bisa masuk seperti ini ya. Nah, ini adalah user guru 100 tadi. Nah, kita lihat ini direktori kerjanya ada di sini. Ya, kita lihat lagi di folder htdoc yang untuk internetnya ada di situ. Nah, htdoc lalu guru 100. Nah, ya di situ sudah muncul folder-folder yang dipakai untuk share hostingnya nanti. Ya, websitenya sudah bisa kita pasang di situ. Ya, begitu juga harusnya yang siswa 100 harusnya sudah bisa ya, nggak ada masalah harusnya. Nah, sekarang kita coba juga pakai, selain pakai ini, kita bisa coba pakai WinSCP ya. Nah, ini pengganti FTP. Kita bisa gunakan WinSCP. Ada enggak ini WinSCP ya? Oh, tidak ada ya. Harus install dulu ya. Oke, kita install dulu. Kita download saja WinSCP-nya dari internet. Saya kira tidak besar filenya ya. Kita bisa langsung download, kemudian kita install sebagai pengganti untuk FTP ya, dan lain sebagainya. Kita download dulu. Filenya kira-kira ya 10 mega nanti. Mudah-mudahan support ini dengan Windows XP ya. Oke, sudah selesai. Kita install ya. Kita jalankan. Wah, ternyata tidak support ya. Harus yang 32 bit. Nah, tadi yang 64 bit sepertinya. Sehingga tidak bisa dijalankan di Windows XP ya.
Windows X Win SCP 32 bit downloadnya. Oke, nanti kita cari dulu ya yang 32 bit ya, karena ini 64 bit nggak support dengan kliennya Windows XP. Jadi sampai pada tahap ini ya, kita akan coba, artinya dia sudah domainnya bisa kita coba ya, kita akses dua domain tadi. Kita masukkan di sini. Alamatnya adalah guru100.sch.id. HTTPS ya, ada HTTPS. Kita lihat dulu di klien ya, apakah NetLookup-nya juga sudah jalan. Guru100.sch.id. Ini sudah masuk ya. Oke. Yang siswa kemudian harusnya munculnya adalah Nginx ya, ini HTTPS-nya nggak jalan. Kita coba buat satu file ya di foldernya guru tadi ya. Harusnya memang pakai WinSCP itu lebih lebih mudah ya. Jadi di sini ada, kita lihat ada direktori yang tdoc ini yang isinya masih kosong, sehingga kalau diakses dia belum muncul ya. Nah, ini. Kemudian kita buat sebuah file di sini, misalnya adalah index.html gitu ya. Index.html. Nah, kemudian ini bisa kita masukkan pemrograman sederhana, yaitu pemrograman HTML, script HTML sederhana ya. Atau kita coba tag apapun boleh ya. Bisa masuk biasanya sih. Itu ya, kita simpan. Kemudian nah ini sekarang sudah bisa ya, karena dia sudah ada satu file ya. Kita pilih yang sini, kemudian ya.
ya karena HTTPS ya. Nah, sudah muncul ya. Jadi ini tag yang saya buat tadi di file HTML tadi cukup sederhana saja untuk menandakan bahwa akses htdoc atau website internetnya sudah jalan ya. Jadi ini nanti isinya di folder itu adalah konfigurasi atau file-file dari website ya. Bisa dari Joomla, bisa dari WordPress atau dari yang lain ya. Tinggal di copy saja di foldernya si direktori htdoc-nya domain guru 100 ini, dikopikan di sini semua, maka halaman websitenya nanti akan berjalan dengan baik ya. Begitu juga nanti yang domain satunya juga sama caranya begitu ya. Memang tadi semuanya manual, kita pakai mode tag ya. Nah, ada WinSCP itu lebih mudah copy paste-nya seperti kita pakai Windows ya, tapi karena kita harus cari dulu. Nanti kita cari dulu WinSCP-nya yang support untuk 32 bit atau Windows XP. Jadi 64 bit semua sehingga nggak support untuk diinstal. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan demikian domain ini sudah bisa berjalan dengan baik ya. Tinggal dikopikan saja. Nanti file-file websitenya sudah bisa masuk dan kita sudah bisa membuat website ya. Nah, itu adalah share hosting. Jadi makanya saat di server itu nanti akan banyak sekali hosting atau domain-domain dan website-website yang isinya punya banyak pelanggan atau banyak user. Jadi intinya seperti itu, server yang kita buat itu untuk dibuat untuk share ya, untuk share semua website gitu. Pembagiannya hanya berdasarkan nanti bisa kuota, bisa bandwidth ya. Tapi kalau server ini lebih lebih murah. Kalau kita bisa menyewa itu lebih murah ya. Umumnya seperti itu. Nah, untuk tampilan kontrol panelnya karena kita pakai cari yang open source ya, ini paling mudah untuk digunakan. Kalau yang paling lengkap ya biasanya berbayar ya, si panel dan lain sebagainya itu lengkap isinya, tapi ya kita harus berbayar ya, harus bayar. Jadi seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu di KD 4.11 itu. Sampai kalian bisa menampilkan halaman seperti ini, ya, sudah berjalan dengan baik berarti nanti ya. Oke. Sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada yang belum jelas yang saya sampaikan? Ada? Tidak, Pak. Sudah jelas. Si Afek barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah jelas? Sudah jelas. Sudah. Sudah? Baik, kalau sudah jelas ya segera dibuat ya, terutama laporannya untuk penilaian ya di LMS tentunya ya. Ya, segera untuk dibuat karena kita masih menyelesaikan di KD-KD yang berikutnya sebelum nanti tambah banyak nanti ya, tambah bingung nanti. Kalau nggak ndang dicicil ya gaweannya ketumpuk-tumpuk, tidak hanya di mapel ASC, mungkin mapel yang lain juga sama ya. Makanya harus segera di LMS saya belum ada tugas ya, Pak. Di LMS mana? Sudah tahu, sudah saya buat semua ini? Punya saya. Kamu TKJ berapa? Beda guru, Kak. Pak katanya beda guru.
Oh iya benar. Ya enggak apa-apa, nanti mungkin menyusul ya. Nanti menyusul mungkin. Ya. Yang penting dipersiapkan saja dulu karena walaupun beda guru tapi materinya kan sama ya. Tetap itu juga nanti. TKJ 3 ya. Iya, Pak. Ya, oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan ya, kita sudah cukup lama tadi online. Nanti apa namanya? Menghabiskan kuota ya. Oke, kita Kuota akhiri sekolah saja. belum masuk, Pak. Gimana? Kuota sekolah belum masuk. Oh ya, ditunggu saja. OTW masih perjalanan sepertinya. Ya. Ya, oke, kita akhiri saja pertemuan ini. Kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan yang lainnya, membahas KD-KD yang lainnya. Ya, terima kasih atas partisipasinya bergabung di Google Meet. Ya, semoga kita tetap sehat, tetap bisa menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan kita. Ya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, tetap harus semangat untuk belajar ya. Harus senantiasa belajar, jangan sampai karena pandemi tidak mau belajar, akhirnya ilmu kita juga tidak bertambah, bukannya tambah pinter malah tambah bodoh ya. Jangan sampai seperti itu, tetap harus semangat untuk belajar ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yes.